Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fikri Firdaus dengan NPM 19-14149. Saya berasal dari kelas E dengan mata kuliah Hukum Asuransi. Yang pengajar saya adalah Ibu Fidiasti Sabijanto, SH, MHN, dan juga Ibu Tuti Rastuti, SH, MH. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai legal memorandum yang telah saya buat dan dibubuhkan di dalam bentuk PPT dan juga PDF. Dan judul legal memorandum saya adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi atas pilotnya perusahaan PT Bumi Asih Jaya. Baik, skema yang saya gunakan terkait dengan pengerjaan legal memorandum atas adanya bentuk perlindungan terhadap pemegang polis PT Asuransi Bumi Asih Jiwa atas pilotnya perusahaan tersebut adalah dengan menggunakan skema 2 yang mekanisme pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada judul. Yang kedua, terdapat latar belakang pemilihan masalah hukum. Lalu yang ketiga, adanya fakta hukum dan identifikasi fakta hukum. Lalu yang keempat, adanya legal research dan juga legal audit. Selanjutnya ada alat analisis, lalu yang keenam ada ulasan hukum, lalu yang ketujuh ada simpulan dan juga rekomendasi. Baik, untuk pembahasan yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakang pemilihan kasus PT Asuransi Bumi Asih Jaya. Dilansir dari putusan nomor 4 Perdata Khusus Kepailitan tahun 2015 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, berdasarkan laporan operasional bahwa saldo utang klaim per 30 Juni 2013 adalah sebesar 110.748 juta rupiah, yang merupakan utang klaim kepada 13.209 pemegang polis dengan jumlah peserta sebanyak 925.018. Pada akhirnya, putusan pilot dibacakan oleh Majelis Hakim atas PT Bumi Asih Jaya yang tertuang di dalam putusan nomor 408K garing Perdata Sus Pilot garing 2015 yang amar putusannya menyatakan bahwa debitur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ini dinyatakan pilot. Selanjutnya, atas adanya putusan pilot yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya akan berdampak terhadap pemegang polis sebagai pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu perjanjian dengan PT Asuransi Bumi Asih Jaya dalam kaitannya dengan asuransi jiwa ataupun asuransi yang berkaitan dengan pendidikan ataupun asuransi yang berkaitan dengan harta benda. Pemegang polis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi untuk mendapatkan suatu ganti kerugian atas adanya kepailitan yang memang telah dijatuhkan kepada PT Asuransi Bumi Asih Jaya. Tentu saja, hak pemegang polis Bumi Asih Jaya ini harus diberikan suatu perlindungan hukum supaya pemegang polis dapat diberikan adanya suatu kepastian atas adanya suatu kepailitan yang dialami oleh PT Bumi Asih Jaya untuk mendapatkan pengembalian premi yang sesuai dengan polis asuransinya masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak dari pemegang polis asuransi PT Asuransi Bumi Asih Jaya adanya kepailitan yang dialami oleh Bumi Asih Jaya. Maka berdasarkan latar belakang yang sudah saya bahas sebelumnya, pemilihan kasus PT Bumi Asih Jaya sebagai bahan kajian saya untuk menganalisa terkait dengan kepailitan dan juga gagal bayar menjadi hal yang sangat menarik untuk dibicarakan dikarenakan masih adanya pemegang polis yang belum terpenuhi haknya yang telah dilanggar oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya dalam kaitannya terkait dengan klaim asuransi yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi PT Asuransi Bumi Asih Jaya ini memiliki suatu permasalahan-permasalahan baik dalam di bidang solvabilitasnya yang menurun dan tidak sesuai dengan peraturan OJK. Lalu dia juga memiliki utang klaim kepada pemegang polis sebesar 80,5 miliar. Dengan demikian, saya mengambil kasus yang dialami oleh PT Bumi Asih Jaya untuk memberikan setidaknya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis atas adanya kepailitan dan juga gagal bayar yang dialami oleh pemegang polis dan juga perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya. Lalu yang selanjutnya, adanya fakta hukum. Baik, fakta hukum yang pertama, adanya permohonan pernyataan pilot terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diajukan oleh OJK pada tanggal 18 Februari 2015 dikarenakan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak membayar klaim asuransi kepada pemegang polisnya. Lalu yang kedua,
Berdasarkan laporan operasional termohon triwulan 2 tahun 2013 yang disampaikan kepada pemohon, saldo utang klaim per 30 Juni 2013 adalah sebesar 110 miliar 748 juta rupiah yang merupakan utang klaim kepada 13.209 pemegang polis dengan jumlah peserta sebanyak 925.018. Yang ketiga, PT Asuransi Bumi Asih Jaya selain mengalami penurunan tingkat solvabilitas juga tidak mampu membayar klaim asuransi kepada para pemegang polisnya yang telah membayar premi. Total klaim yang harus dibayar mencapai 80,5 miliar kepada lebih dari 10.000 pemegang polis. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran kewajiban atas perusahaan terbatas asuransi jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis. Lalu yang kelima, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pembuktian mengenai klaim asuransi ataupun utang dalam perkara ini tidak sederhana. Hal ini kemudian menyebabkan majelis hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pemohon, yaitu OJK, untuk dapat mempilotkan perusahaan Bumi Asih Jaya sehingga putusan pengadilan sebelumnya menyatakan bahwa permohonan pemohon yaitu OJK terkait dengan kepailitan atas adanya perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya ini ditolak. Poin ke-6, PT Bumi Asih Jaya dinyatakan valid oleh Majelis Hakim setelah OJK melakukan upaya hukum kasasi melalui putusan nomor 408K garing perdata khusus kevalitan garing 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK dalam laman resminya telah memuat berita acara yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung tentang kevalitan yang dialami oleh PT Bumi Asih Jaya ini telah diumumkan di dalam laman berita acara sehingga masyarakat yang berkedudukan sebagai pemegang polis dapat mengetahui informasi tersebut. Dengan demikian, harapan terbesar dari OJK ini bahwa pemegang polis dapat mengajukan klaim atas pembayaran kepada kurator yang dimana memiliki kewenangan untuk melakukan suatu pengurusan atas harta pailit dari perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya. Lalu yang terakhir, masih terdapat pemegang polis yang belum mendapatkan klaim asuransi terhadap kepailitan yang dialami oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya. Hal tersebut dialami oleh Abdul Muiz. Dia telah menyetorkan sejumlah uang sebagai premi kepada perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya sebanyak Rp76.500.000. Maka atas adanya fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya oleh saya, menjadi sangat menarik bahwa seharusnya pemegang polis dapat diberikan suatu kedudukan yang cukup mumpuni dan juga cukup akurat untuk diberikan perlindungan atas adanya pembayaran klaim yang sudah jatuh tempo yang dapat ditagih kepada perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya. Tetapi atas adanya kepailitan yang telah diputuskan oleh pengadilan niaga, perlu adanya bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis atas adanya peristiwa tersebut sehingga hak-hak dari pemegang polis untuk mendapatkan pembayaran atas klaim dapat dipenuhi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah yang telah saya susun di antaranya, yang pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis asuransi atas adanya kepailitan dari PT Asuransi Bumi Asih Jaya. Lalu yang kedua, bagaimana tindakan yang dapat ditempuh oleh pemegang polis asuransi untuk mendapatkan pembayaran klaim atas pailitnya PT Asuransi Bumi Asih Jaya. Lalu yang ketiga, bagaimana kedudukan hukum pemegang polis atas adanya kepailitan pada perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya. Baik, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu legal research. Yang dimaksudkan dengan legal research ini adalah upaya untuk melakukan penelusuran terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dinilai memiliki relevansi atas adanya kasus yang dialami oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya. Maka setelah saya melakukan suatu penelusuran tertentu terkait dengan aturan-aturan apa sajakah yang dilanggar ataupun tidak dipenuhi oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya, maka saya akan jabarkan poin-poin sebagai berikut. Ditinjau dari aspek hukum asuransi, yang pertama, adanya penurunan solvabilitas yang dialami oleh PT Bumi Asih Jaya sebesar minus 1,159,70% atau mengalami kekurangan sebesar 1.094 miliar 163 juta rupiah yang hal tersebut tentunya telah melanggar terhadap pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perusahaan asuransi haruslah dapat menjaga kesehatan keuangannya.
Nah, hal ini tidak dilaksanakan oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya karena karena perusahaan tersebut telah mengalami penurunan solvabilitas yang mengakibatkan pembayaran atas klaim yang telah diajukan kepada perusahaan asuransi tersebut tidak dapat dipenuhi karena dia juga memiliki utang sehingga dia kesulitan dalam membayar premi dan membayarkan pembayaran kepada pemegang polis. Yang kedua, PT Bumi Asih Jaya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran terhadap klaim asuransi yang akan ditutup oleh pemegang polis. Hal ini dikarenakan bahwa PT BAJ memiliki uang klaim yang mencapai 110 miliar 748 juta rupiah yang merupakan utang klaim kepada 13.000 lebih pemegang polis. Maka berdasarkan atas data tersebut, saya berpendapat bahwa perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya ini telah melanggar terhadap pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Lalu adanya kepailitan yang dialami oleh BAJ, maka pemegang polis harus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi sesuai dengan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Yang kedua, ditinjau dari aspek perjanjian. Dilihat dari unsur perjanjian, maka asuransi merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak yang saling mengikatkan diri serta sepakat untuk mematuhi dan juga melaksanakan perjanjian yang dibubuhkan dalam polis asuransi. Maka dari itu, atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh debitur ataupun oleh kreditur, dan dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya, maka perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya ini dituntut untuk melakukan penggantian kerugian kepada pemegang polis. Hal ini diatur di dalam pasal 1243 KUH Perdata. Selanjutnya, ditinjau dari aspek perlindungan konsumen. Atas adanya ketidaktepatan ataupun pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya kepada pemegang polis, maka dalam hal ini pemegang polis dilindungi oleh pasal 4 ayat 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi ataupun penggantian apabila barang ataupun jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Lalu, apabila ditinjau dari aspek kepailitan dan juga PKPU, bahwa dengan adanya utang klaim yang dimiliki oleh perusahaan Bumi Asih Jaya kepada 13.000 lebih dari pemegang polis, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih dari kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu ataupun lebih dari krediturnya. Selanjutnya, ditinjau dari tupoksi OJK. Apabila dihubungkan dengan tupoksi OJK, maka terhadap perlindungan kepada pemegang polis, OJK telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Asuransi Bumi Asih Jaya telah sesuai dengan ketentuan pasal 28B Undang-Undang Nomor 11 yang menyatakan bahwa untuk perlindungan konsumen dan juga masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Baik, setelah kita membahas mengenai legal research yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi atas adanya kasus yang dialami oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai legal audit. Atas adanya penurunan solvabilitas dengan perhitungan rasio tingkat solvabilitas termohon untuk periode laporan 31 Desember 2012 sebesar minus 1,159,70% atau mengalami kekurangan sebesar 1.094.163 juta rupiah, maka hal ini yang merupakan masalah bagi perusahaan asuransi dan juga masalah bagi pemegang polis untuk mendapatkan suatu pembayarannya. Penurunan solvabilitas ini akan mempengaruhi terhadap tingkat kemampuan dari perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya untuk bisa membayar klaim asuransi yang telah diajukan sebelumnya oleh pemegang polis karena adanya suatu klaim yang sudah jatuh tempo ataupun sudah terjadinya avenement. Sebagaimana yang diketahui bahwa perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya ini memiliki utang klaim sebesar 80,5 miliar terhadap 13.000 pemegang polis. Maka
Atas adanya penelusuran dokumen hukum dalam pembahasan legal research semakin menguatkan bahwa PT Asuransi Bumi Asih Jaya telah melanggar kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pemegang polis. Tidak hanya itu, PT Asuransi Bumi Asih Jaya pun memiliki lebih dari 2 hutang kepada kreditur sehingga kepailitan terjadi menimpa kepada perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya. Maka atas dasar tersebut, maka perlindungan hukum kepada pemegang polis perlu untuk diupayakan dalam memberikan keadilan kepada pemegang polis atas adanya suatu gagal bayar yang dialami oleh pemegang polis dikarenakan perusahaan asuransi Bumi Asia Jaya mengalami insolvensi dan juga berakhir dengan adanya putusan pailit. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai alat analisis. Alat analisis yang saya gunakan untuk menjawab permasalahan gagal bayar hingga pilotnya PT Asuransi Bumi Asih Jaya adalah dengan menggunakan konstruksi hukum argumentum peranalogian. Argumentum peranalogian atau sering disebut sebagai metode yang digunakan untuk melakukan perbandingan atas peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis ataupun mirip yang diatur dalam undang-undang yang diperlakukan sama. Cara kerjanya, metode ini diawali dengan pencarian esensi umum suatu peristiwa hukum yang ada dalam undang-undang. Esensi yang diperoleh kemudian dicoba terhadap peristiwa yang dihadapi. Titik permasalahan dari perkara antara OJK dengan PT Bumi Asih Jaya adalah perihal klaim asuransi yang dapat dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagih oleh pemegang polis kepada PT Bumi Asih Jaya. Definisi mengenai utang diatur di dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta-fakta ataupun keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. Namun, pada putusan nomor 4 Perdata Khusus Kepailitan 2015 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim menimbang bahwa pembuktian mengenai klaim asuransi dalam perkara ini adalah tidak sederhana sehingga permohonan pemohon ditolak oleh pengadilan tersebut. Nah, maka atas adanya atas adanya permohonan pemohon yang ditolak oleh majelis hakim karena adanya suatu pembuktian utang yang tidak sederhana, maka titik permasalahannya itu mengenai adanya utang yang dapat utang klaim asuransi yang dapat dinyatakan sebagai utang dan dapat ditagih sehingga titik letak dari permasalahan ini adalah kepada posisi dari klaim asuransi yang dapat dinyatakan sebagai utang. Melihat kepada hal tersebut, maka saya harus mencari beberapa perbandingan suatu kasus yang serupa dengan kasus ataupun peristiwa yang berbeda yang dialami oleh Bumi Asih Jaya terkait dengan klaim asuransi serta pembuktian sederhananya. Pertimbangan hukum hakim yang telah saya temukan terdapat di dalam putusan Pengadilan Niaga nomor 17 garing Pailit garing 2001 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menimbang bahwa terbukti polis pemohon 1 sudah jatuh tempo dan pemohon 2 sudah jatuh tempo dan termohon tidak membayar polis baik kepada pemohon 1 maupun kepada pemohon 2 dan kemudian pemohon 1 dan 2 melakukan somasi atas adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut dalam membayarkan suatu klaim yang sudah jatuh tempo. Lalu selanjutnya, dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adanya unsur debitur yang mempunyai utang dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga adanya suatu utang yang telah jatuh tempo dan juga dapat ditagih ini menjadi salah satu alasan bagi pemegang polis untuk mendapatkan haknya dalam memberikan pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya. Maka apabila dikaitkan dengan kasus Bumi Asih Jaya, kasus tersebut akan memiliki kesamaan terkait dengan kasus gagal bayar yang dialami oleh Bumi Asih Jaya. Diketahui dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan juga PKPU bahwa Bumi Asih Jaya memiliki lebih dari satu kreditur yang menyebabkan persyaratan untuk mengajukan klaim asuransi tidak sesuai dengan impiannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan yang telah disampaikan oleh termohon yang belum dibayarkan, yaitu atas klaim asuransi yang harus dibayar oleh termohon PKPU dalam hal ini adalah perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya sebesar 832 miliar 30.669.000 rupiah.
Dengan adanya perbandingan terhadap putusan sebelumnya, maka PT Bumi Asia Jaya telah memenuhi kriteria yang telah diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan juga PKPU, sehingga permohonan pembuktian kepailitan tersebut dapat dilakukan secara sederhana karena adanya pengakuan dari termohon, yaitu PT BAJ, atas klaim asuransi yang memang belum dibayarkan kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo, sehingga klaim yang tidak dibayar tersebut dapat dikatakan sebagai utang yang dimiliki oleh PT BAJ kepada para pemegang polis. Dengan demikian bahwa permohonan pilot atas adanya klaim yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih yang berubah posisinya menjadi utang dapat dijadikan salah satu alasan untuk melakukan suatu permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada ulasan hukumnya. Ulasan hukum yang pertama, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis asuransi atas adanya kepailitan PT Asuransi Bumi Asia Jaya. Terkait dengan bentuk perlindungan hukum kepada pemegang polis atas kepailitan yang dialami oleh PT Asuransi Bumi Asia Jaya, maka akan dijabarkan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari hukum perjanjian. Apabila ditinjau dari aspek hukum perjanjian, bahwa asuransi ini merupakan bentuk dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian melahirkan suatu perikatan atau adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing para pihak. Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat. Bahkan, sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga demikian apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, maka konsekuensinya perjanjian tersebut harus berlaku sebagai undang-undang. Maka atas adanya pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh pemegang polis atas adanya klaim yang sudah jatuh tempo, maka pemegang polis diberi perlindungan hukum dengan mendapatkan penggantian kerugian sebagaimana diatur di dalam pasal 1243 KUH Perdata. Baik, yang kedua, dilihat dari unsur asuransi. Apabila ditinjau dari hukum perasuransian, maka atas adanya kepailitan yang dialami oleh debitur, yaitu PT Bumi Asia Jaya, maka pemegang polis diberikan perlindungan hukum atas hal tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis dalam hukum perasuransian dapat dilihat dari pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipilotkan ataupun dilikuidasi, hak pemegang polis tertanggung ataupun peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lainnya. Yang ketiga, dilihat dari hukum perlindungan konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan berdasarkan hukum perlindungan konsumen dapat dilihat pada pasal 4 ayat 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa pemegang polis merupakan konsumen atas jasa yang ditawarkan oleh PT Asuransi Bumi Asia Jaya. Dengan demikian, konsumen haruslah diberikan berupa bentuk perlindungan hukum atas adanya suatu pelanggaran ataupun ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara para pihak, sehingga para pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah pemegang polis berhak untuk mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi atas adanya prestasi yang dilakukan oleh PT BAJ. Lalu dilihat dari hukum kepailitan dan juga PKPU. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pemegang polis dalam hal ini adalah mengacu pada pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dengan ditunjuknya kurator yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan ataupun pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Meskipun terhadap putusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali. Ketentuan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan juga PKPU menyatakan bahwa piutang yang dimiliki oleh para pemegang polis ini tidak bisa langsung dieksekusi seperti layaknya kreditur separatis yang lebih diutamakan terlebih dahulu untuk dibayarkan. Piutang tersebut dapat dibayarkan kepada pemegang polis oleh kurator.
Dengan kata lain, pembayaran piutang kepada para pemegang polis asuransi ataupun tertanggung baru dibayar setelah kurator menuntaskan semua proses pembayaran kepada kreditur yang diutamakan atau memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya. Lalu selanjutnya apabila memang dilihat di dalam pasal 136 dan juga pasal 137 KUH Perdata, atas adanya pengajuan permohonan pembayaran atas klaim asuransi yang memang belum memiliki kejelasan terhadap piutangnya, maka kurator akan melakukan suatu pencocokan terlebih dahulu atas piutang yang telah diajukan kepada kurator untuk menentukan berapa tagihan yang akan diberikan kepada pemegang polis. Dan posisi dari pemegang polis menurut Undang-Undang Kepailitan adalah berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Lalu untuk nomor 2, tindakan yang dapat ditempuh oleh pemegang polis asuransi untuk pembayaran klaim asuransi atas pilotnya PT Asuransi Bumi Asih Jaya. Tindakan yang dapat ditempuh oleh pemegang polis apabila perusahaan asuransi tersebut dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga untuk mendapatkan hak-hak berupa pembayaran dari piutangnya, maka pemegang polis dapat menuntut hak yang menyangkut harta pilot dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator karena adanya pernyataan pilot oleh pengadilan niaga atas permohonan otoritas jasa keuangan. Hal ini ditempuh oleh OJK karena OJK menilai bahwa PT Asuransi Bumi Asih Jaya tidak mampu untuk melakukan pembayaran kepada pemegang polis atas klaim asuransi yang sudah jatuh tempo atau belum terjadinya evenement. Di samping itu, perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya telah mengalami penurunan solvabilitas yang mempengaruhi terhadap kemampuan dari perusahaan tersebut untuk melakukan pembayaran atas klaim ataupun atas pengajuan klaim yang dilakukan oleh pemegang polis karena terjadinya suatu evenement ataupun memang klaim tersebut sudah jatuh tempo. Dengan demikian, untuk melakukan perlindungan kepada pemegang polis atas adanya ketidakmampuan perusahaan asuransi tersebut, maka menurut pasal 28B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK telah mengatakan bahwa untuk melakukan perlindungan konsumen dan juga masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Maka, pemegang polis dalam hal ini adalah pihak yang menjadi kreditur dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pemegang polis merupakan kreditur pemegang hak istimewa. Pasal 36 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang PKPU menyatakan bahwa apabila terdapat suatu perjanjian timbal balik yang belum ataupun baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan jaminan tentang kelanjutan perjanjian tersebut. Apabila kurator menyanggupinya, maka kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Baik, untuk identifikasi yang ketiga, kedudukan hukum pemegang polis atas adanya kepailitan yang dialami oleh PT Bumi Asih Jaya. Kedudukan tertanggung atau pemegang polis apabila adanya kepailitan yang dialami oleh perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya, maka kedudukan pemegang polis dalam Undang-Undang Kepailitan dan juga PKPU sebagai kreditur konkuren yang harus bersaing dengan kreditur lain untuk mendapatkan pembayaran atas adanya kepailitan PT Bumi Asih Jaya. Hal ini telah diatur di dalam pasal 55 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal 137, maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. Undang-undang perasuransian adalah undang-undang yang lebih baru dibandingkan dengan undang-undang kepailitan dan PKPU sehingga berdasarkan asas lex posteriori derogat legi feriori di mana ketentuan perundang-undang yang baru mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undang yang lama, maka ketentuan di dalam undang-undang kepailitan dan juga PKPU akan dikesampingkan dan juga tunduk kepada undang-undang perasuransian. Dengan berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian, kedudukan pemegang polis asuransi jauh lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Oleh karenanya, urutan kreditur yang mendapatkan pelunasan dari debitur pilot ataupun perusahaan asuransi tersebut dapat diklasifikasikan. Yang pertama, kreditur yang memiliki hak istimewa yaitu nasabah asuransi PT Bumi Asih Jaya. Lalu yang kedua, kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan. Lalu yang ketiga, kreditur konkuren. Yang selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulan yang pertama, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis atas adanya kepailitan PT Bumi Asia Jaya adalah dengan adanya ketentuan hukum yang dinilai memberikan jaminan kepada pemegang polis untuk mendapatkan hak atas pembayarannya. Hal ini telah diatur di dalam pasal 1243 KUH Perdata Junto pasal 4 ayat 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum yang lainnya adalah dengan adanya penunjukan kurator yang akan mengurus harta pailit debitur untuk dilakukan pemberesan atas harta yang dimiliki oleh PT Bumi Asia Jaya. Maka dengan demikian, atas adanya suatu pemberesan dan juga pengurusan terhadap harta pailit PT Bumi Asia Jaya, maka pemegang polis harus diutamakan kedudukannya sebagai kreditur yang sebagaimana telah diatur di dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Lalu yang kedua, tindakan-tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh pemegang polis atas adanya kepailitan PT Bumi Asia Jaya adalah mengajukan klaim asuransi kepada kurator karena adanya pernyataan pailit yang telah diputus oleh pengadilan niaga atas permohonan OJK melalui upaya hukum kasasi. Pembayaran utang tersebut akan dibayar menurut kedudukannya berdasarkan sifat piutang masing-masing kreditur, baik itu kreditur preferen, kreditur konkuren, maupun kreditur separatis. Pemegang polis dalam hal ini adalah pihak yang menjadi kreditur preferen dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu kesimpulannya ketiga, kedudukan tertanggung atau pemegang polis apabila adanya kepailitan yang dialami oleh penanggung asuransi, maka kedudukan pemegang polis dalam Undang-Undang Kepailitan dan juga PKPU sebagai kreditur konkuren yang harus bersaing dengan kreditur lainnya untuk mendapatkan pembayaran atas adanya kepailitan PT Bumi Asia Jaya. Akan tetapi, menurut asas lex specialis, meskipun tidak diatur kedudukan pemegang polis dalam KUH Perdata, yakni di dalam pasal 1134, maka Undang-Undang Perasuransian akan bersifat lex specialis dibandingkan dengan KUH Perdata. Maka ketentuan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan juga PKPU akan disampingkan dan tunduk pada Undang-Undang Perasuransian, sehingga berdasarkan pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian, kedudukan pemegang polis asuransi lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Baik, untuk saran ataupun rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemegang polis atas adanya kepailitan dari PT Bumi Asia Jaya ini adalah dengan melakukan permohonan pengajuan pembayaran kepada kurator agar segera dilaksanakan pembayaran utang klaim asuransi yang belum dipenuhi sebelumnya oleh penanggung. Dengan dipailitkannya harta kekayaan milik PT Bumi Asia Jaya, maka kurator dalam hal ini harus memperhatikan terhadap kepentingan pemegang polis asuransi Bumi Asia Jaya. Hal ini dikarenakan bahwa kedudukan pemegang polis atas adanya kepailitan yang dialami oleh perusahaan asuransi Bumi Asia Jaya ini memiliki kedudukan yang diutamakan, seperti halnya yang telah diatur di dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian. Dengan demikian, kedudukan hukum dari pemegang polis atas adanya kepailitan yang dialami oleh perusahaan asuransi Bumi Asia Jaya adalah bergerak sebagai kreditur preferen atau kreditur yang harus diutamakan terlebih dahulu pembayarannya. Sehingga dengan demikian, perlindungan hukum kepada para pemegang polis ini haruslah segera dilaksanakan. Karena untuk melindungi kepentingan dari hak-hak yang belum dibayar sebelumnya atas adanya suatu gagal bayar yang dialami oleh pemegang polis karena perusahaan asuransi Bumi Asia Jaya tidak memiliki kemampuan ataupun tidak sanggup untuk melakukan suatu pembayaran atas klaim asuransi yang diajukan ataupun telah jatuh tempo. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila adanya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.